Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara Maulid, maka kita harus tahu Maulid itu secara bahasa artinya apa. Jadi ada Maulid, ada Maulud, ya, ada Maulid, ada Maulud, ada Maulid, ya. Itu nanti para hadirin artinya berbeda-beda. Mumpung ada papan tulis, ya. Pertama kita membahas masalah Maulid, ya. Masalah apa para hadirin? Maulid. Kelihatan nggak ini? Maulid. Ada Maulud. Ada apa? Ada Maulid, ada Maulud. Kalau Maulid itu artinya terkait waktu dan tempat. Maulid berarti waktu lahir dan juga tempat lahir. Kalau Maulud, orang yang dilahirkan. Maulud orang yang dilahirkan. Jadi Maulid itu namanya isim zaman dan juga isim makan. Isim yang menunjukkan tentang waktu dan juga tempat, ya. Misalkan ada santri Mauliduhu di Jakarta, tempat lahirnya di Jakarta. Atau Mauliduhu Yaumul Isnin, waktu lahirnya hari Senin. Jadi kalau Maulid bisa waktu, bisa tempat. Kalau Maulud orangnya, Maulud orang yang dilahirkan. Orang apa? Orangnya, ya, para hadirin. Sekarang kita bahasnya Maulid siapa? Yang dibahas Maulidnya siapa? Maulid tergantung Maulidnya siapa nih. Kalau Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti masalah waktunya yang masyhur, yang kuat menurut pendapat para ulama itu 12 Rabiul Awal. Harinya hari Senin. 12 Rabiul Awal tahun gajah, harinya hari ini. Kalau apa? Maulud. Mauludnya berarti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian nanti ada pertanyaan, bagaimana hukumnya, ya, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengenang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat dulu para hadirin, mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya bukan hanya 12 Rabiul Awal. Pada dasarnya bukan hanya bulan apa Maulid. Kita ini tiap sholat ingat Nabi. Kita tiap sholat ingat Nabi. Maaf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau ada orang sholat baca tahiyat gak baca sholawat, tahiyatnya sah gak? Tasyahudnya sah gak? Gak sah. Kalau gak sah sholatnya. Kalau berbicara mengenang, mengingat Nabi itu wajib bagi kita. Bahkan setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita harus mengenang bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hidup Nabi Shallallahu Alaihi. Tujuannya apa? Supaya kita ikut, supaya kita mengenang Nabi, ikut Nabi, mempelajari bagaimana kehidupan Nabi, kemudian di dalam hati kita tumbuh cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta beribadah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi. Terus gimana kalau misalkan mengenang Nabi cuma 12 Rabiul Awal? Ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Nggak apa-apa daripada nggak sama. Itu namanya momentum. Namanya apa para hadirin? Momen. Kenapa bapak-bapak kalau Idul Fitri pulang kampung? Kenapa nggak siap pulang? Karena ada apa? Momentum.
ada ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Malik. Beliau asal Spanyol, punya karangan Nazom Alfiyah, tadinya 2000 lebih, diringkes sama beliau menjadi 1000. Padahal beliau bukan orang Arab, tapi ahli bahasa. Makanya nih jamaah limus di Al-Falah harusnya bisa kita, anak-anak kita jadi ulama. Bayangkan, yang anak Alfi orang Spanyol, yang sekarang seneng bola, sekarang senengnya Real Madrid, Barcelona. Dulu ada namanya apa? Al-Imam Ibnu Malik, ya, di daerah apa? Spanyol, Andalusia. Mungkin yang senang traveling mesti pernah ke sana. Itu ada ulama namanya apa? Al-Imam Ibnu Malik. Beliau pernah mengatakan di dalam syairnya, nazamnya, wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi ittisali. Kalau ada momentum, kalau bisa kau bisa mengambil pelajaran dari momentum tersebut. Kalau ada sesuatu yang memang terjadi, maka kita harus bisa mengambil apa? Pelajaran. Contohnya, lagi marak LGBT, kita ya harus bisa membahas itu LGBT. Kalau LGBT itu haram, nggak boleh gitu kan. Itu perlu daripada kalangan ustadz menyampaikan hal. Nah, ini kebetulan mau menjelang masuk bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini momentum kita membahas bagaimana Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Maulid Nabi isinya itu apa? Pertama baca Quran, kedua membaca riwayat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketiga membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi, kemudian mengenang perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tujuan Maulid, mengenang Maulid kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengingkari Mauludun Nabi bisa kafir. Maulud ya, bukan Maulid, Maulud. Karena Nabi sudah terbukti beliau lahir dan hidup menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalian mengingkari adanya Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini, wah itu berbahaya. Kemudian Maulid juga sama, waktu dan tempat. Walaupun nanti ada perbedaan, semua sepakat di bulan Rabiul Awal, tahun gajah, hari Senin. Cuman ada yang berbeda masalah tanggal. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan bukan tanggal 12. Itu nggak apa-apa, ikhtilaf para ulama terkait masalah Maulid, kita tidak perlu mempermasalahkan. Kemudian datang bulan Maulid, kita membaca sholawat, kita kumpul mengadakan pengajian, itu gimana Ustaz? Gak apa-apa, nggak masalah. Hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Karena maaf para hadirin, Maulidnya bukan ibadah. Maulidnya bukan, kalau ibadah harus masuk, harus ada tuntunannya. Ya. Maulidnya bukan ibadah. Yang ibadah itu nanti di dalamnya kita maaf. Ini nggak ada ajaran Nabi ngaji habis maghrib ini kayak gini, nggak ada. Nabi itu setiap habis sholat mesti ingetin. Menentukan malam Ahad ada nggak tuntunan dari Nabi? Nggak ada. Tapi mempelajari ilmunya itu diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi mengenang Maulid, peringatan Maulid bulan 12 Rabiul Awal itu hanya sarana. Hanya apa? Sarana. Nanti isinya, kandungannya itu baru nanti ada anjuran-anjuran, baca Quran, baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran itu kebanyakan kisah-kisah para siapa? Para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya nanti kalau kita mengenang Maulid, pertama kenal nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenal nama Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu kenal istri Nabi ada berapa? Atau putra putri Nabi ada berapa? Kita masih banyak gak kenal nama Rasulullah SAW. Lebih kenal artis deh. Kita, ya Allah. Padahal mama para hadirin, Nabi yang memberi syafaat kepada kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kalau kita baca sejarah Nabi itu pasti bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan gampang meneteskan air.
Bayangkan, Nabi itu, para hadirin, saking sayangnya sama kita, pernah suatu malam sholat. Ketika Nabi sholat, baca salah satu surah di dalam Al-Quran. Kemudian sampai di satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini perkataan Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa mengatakan, ya Allah, seandainya engkau pengen mengazab umatku, azablah, itu hambamu. Kalau engkau pengen mengampuni, engkau yang maha pengampun. Maaf, Nabi lagi sholat malam, ketemu ayat ini, diulang-ulang sampai gak bisa melanjutkan ayat tersebut. Sehingga setelah selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasul, kenapa engkau tidak mampu melanjutkan ayat selanjutnya? Ya, karena aku ingat kepada umatku. Kok ada Nabi rela umatnya diazab? Benar gak kata-katanya? Ya Allah, seandainya engkau mau mengazab umatmu, hambamu, umat Nabi Musa, silahkan azab ya Allah, karena mereka hambamu. Nabi kepikiran, kok ada Nabi rela umatnya dia diazab. Padahal doa Nabi itu sangat berpengaruh para hadirin. Sehingga pada saat itu Nabi ingat umatnya, sampai Nabi meneteskan air mata, berlinang air mata, ya Allah, jangan sampai satu dari umatku diazab. Itu saking apanya para hadirin? Saking demennya, sayangnya Nabi kepada kita. Kitanya udah lahir belum? Kita doain anak kalau kita udah punya anak, benar gak? Karena kalau belum punya anak, Nabi bilang, Nabi umatnya dari zaman Nabi sampai nanti zamannya Imam Mahdi didoakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi menangis terseduh-seduh, Allah memerintahkan Jibril turun, menanyakan kepada Nabi Muhammad, kenapa engkau menangis? Nabi menjelaskan, bagaimana gak menangis wahai Jibril? Aku khawatir umatku diazab oleh Allah. Aku khawatir umatku disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para hadirin, pesan Nabi disampaikan kepada Allah. Akhirnya ada di dalam Al-Quranul Karim, Allah sampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Wahai Muhammad, apapun yang menjadi keinginanmu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa permintaan Nabi? Kalau begitu ya Allah, saya tidak ridho satu pun dari umatku masuk neraka. Satu pun dari umatku. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai ketua lembaga harus bisa mengayomi. Seperti Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, berarti kan di umat Nabi ada yang maksiat, ada yang taat. Benar nggak para hadirin? Ada yang rajin sholat, ada yang nggak rajin sholat. Tapi tetap permintaan Nabi semuanya masuk apa? Masuk surga. Tidak ada satupun yang diharapkan Nabi masuk neraka. Sehingga Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nabi ini udah mati-matian mendoakan umatnya supaya masuk apa? Surga. Sehingga Nabi sendiri mengatakan semua umatku masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ternyata ada umat Nabi nggak mau diajak masuk surga. Kata Nabi, kalau pengen masuk surga jangan lupa, kalau setelah sholat subuh misalkan baca Sayyidul Istighfar sekali aja. Habis sholat maghrib baca Sayyidul Istighfar sekali. Kata Nabi, kalau orang baca Sayyidul Istighfar mati pada saat itu, pasti masuk surga. Kita masih enggan mengamalkan seperti itu. Kata Nabi, orang yang menjaga sholat maka nanti akan diselamatkan di yaumul qiyamah. Kita sholatnya masih bolong. Mungkin kalau di Al-Falaq tak azan, lupa kali sholat. Makanya muadzin sangat penting itu, pahalanya paling banyak muadzin. Ya. Sama BKM gedean muadzin. Apalagi kalau BKM-nya yang azan ya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Lebih berat lagi nanti imam, supir. Karena supir ngaruh nih. Ya.
Kalau supirnya salah jalan, makanya kalau masalah imam harus ngerti masalah fikih. Ya. Ada orang sholat di belakang makmumnya ngingetin subhanallah, dia kekeh aja gitu. Oh situ bahaya. Akhirnya sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Karena kamu diingetin nama makmum. Maka imam sama makmum harus kerjasama. Lupa manusiawi. Gunanya makmum nanti kalau imamnya lupa mengingatkan. Terus ada biasanya terjadi, ini bisa terjadi sama siapapun seorang imam, termasuk saya sendiri. Misalkan kita lupa tahiyat awal, Pak Hadirin. Lupa tahiyat awal. Imam lupa tahiyat awal. Kemudian makmumnya mengingatkan subhanallah, tapi posisi imam sudah berdiri, maka udah subhanallahnya diam. Subhanallahnya diam. Ya. Imam harusnya tahiyat awal. Lupa langsung bangun. Lupa langsung apa? Bangun. Kan makmumnya ngingetin dong subhanallah, tapi imam udah berdiri, maka subhanallahnya udah sekali aja. Jangan imam udah berdiri masih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus gimana tahiyatnya? Udah biarin, ditinggalin. Karena tahiyat awal hukumnya berdiri rakaat ketiga hukumnya wajib. Gak boleh meninggalkan yang wajib untuk hal yang kecuali belum berdiri sempurna. Imamnya baru jongkok nih mau naik, makmumnya tahu ini lupa imam. Subhanallah, boleh balik lagi. Itu pentingnya apa? Pentingnya kita mengerti. Kembali lagi para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah maulid. Ya. Jadi masalah maulid Nabi ini sangat banyak manfaatnya. Seperti kita kumpul kayak gini hadir di sini. Yang pertama tadi kita kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi nanti yang paling kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita di bulan Maulid nanti bukan hanya memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah yang susah-susah. Menjalankan sunnah Nabi itu gak usah yang susah-susah. Sunnah Nabi yang susah menikah lebih dari satu istri misalnya. Jangan yang susah kita pengen, yang mudah kita gak mau. Ya, Bu ya. Udah istri cukup satu. Karena sunnah lebih dari satu itu susah. Satu aja musik gimana? Satu aja kita puyeng, apalagi dua. Yang gampang-gampang, contoh misalkan kalau hari Jumat sholat pakai baju putih, gampang kan? Gampang. Yang singkat, yang ringan-ringan aja. Ustaz, saya nggak bisa kalau tiap hari. Udah hari Jumat, kalau misalkan sholat Jumat itu pakai baju putih. Ya. Mau putihnya polos